Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 1, jemaat ayat 2, dan ayat 7 kita bersama-sama. Yesaya 49 ayat 1 sampai ayat 7. Lembaga Alkitab Indonesia dengan perikop hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Saya memulai ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Dia telah membuat mulutku sebagai pedang tajam dan membuat aku berhidup dalam naungan tangannya. Dia telah membuat aku menjadi anak panah yang kucing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Dia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun aku terjang kepada Tuhan dan upahku kepada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan hukum Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi akulah membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi. sama-sama. Inilah Allah yang Maha Kudus, kepada Dia yang menghinakan orang, kepada Dia yang menjijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu memberi hormat dan mengucap besar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Ya, bersyukur kita boleh berjumpa dalam anugerah Tuhan. Secara khusus minggu ketiga di bulan pertama di tahun baru. Dan tidak mengapa saya juga di mimbar ini dengan resmi juga bersama-sama dengan MPHBP Jawa Barat mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Oras jujur kita terima. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu pagi ini menarik. Allah memanggil gereja untuk menjadi terang. Allah memanggil gereja untuk menjadi terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah hal yang tentu tidak bisa tidak. Itulah sesungguhnya hakikat dan tujuan setiap umat yang Tuhan ciptakan dan yang Tuhan selamatkan. Bahwa kita ada tidak hanya mengeruk, mengambil, menggali, menikmati segala potensi alam semesta, tetapi kita juga ada dalam rangka kita bisa
supaya dunia dan segala isinya itu boleh menikmati akan kebaikan dan kasih yang dari Tuhan. Maka panggilan ini bukan baru pertama ini, tetapi sesungguhnya inilah alasan mengapa Tuhan menciptakan dunia ini dan mahkota ciptaannya itulah saudara dan saya. Mengapa saudara dan saya dicipta dan tercipta di dalam dunia ini? Karena Tuhan punya tujuan. Kejadian 1 ayat yang ke-26, 27, 28 itu sangat jelas berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Setelah itu manusia diciptakan, baik perempuan, baik laki-laki. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Jadi ya ayat 26 planningnya, ayat 27 eksekusinya, ayat yang ke-28 tugas yang disertai dengan berkat Tuhan. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan seterusnya. Diulangi lagi seperti di ayat 26. Jadi saudaraku, Tuhan tidak menciptakan dan menjadikan kita itu asal-asal saja. Yang penting kita ada. Tidak. Kita diciptakan, dihadirkan di dunia ini dengan tujuan, dengan maksud yang mulia, agar lewat hidup kita yang mulanya diwakili Adam dan Hawa, dunia ini begitu harmoni, dunia ini begitu indah, dunia ini begitu baik. Karena di sana ada kata mengusahakan, ada kata mengatur, ada kata mengelola. Ini yang harus dipahami, supaya jangan sampai kita hanya berhenti beranak cucu saja dan bertambah banyak. Nah, terus yang pelihara itu bagaimana menata mereka? Ya, biar saja, salah. Maka ini hal yang menjadi prinsip, dan itulah disebut dengan panggilan kehidupan kita, tujuan hidup kita. Tapi tentu itu tidak bertahan lama karena dosa. Maka otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia, ketika manusia berdosa, menjadi otoriter. Itu yang terjadi. Akhirnya manusia bukan mengusahakan, tapi menguasai. Ya. Bukan menata, bukan mengelola, tetapi malah merusaknya. Ini yang terjadi. Bukan untuk Tuhan kemuliaan itu, tapi untuk aku, untuk saya. Maka yang tadinya Tuhan ciptakan manusia agar supaya manusia memuliakan Tuhan, soli deo gloria. Tapi karena dosa membuat manusia tidak lagi soli deo gloria, yang ada adalah soli ego gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Maka manusia senang kalau selfie. Karena memang sudah dosa begitu. Dia sudah makhluk ego, tambah dosa jadi egois. Coba kalau saudara diberikan album foto, yang saudara cari siapa? Pasti foto saudara. Kalau nggak ada foto saudara, saudara marah. Kok saya nggak ada? Kalaupun ada foto itu, tapi kurang Anda sukai karena mungkin dilihat gemuk, mungkin wajahnya murah, Anda protes. Kenapa foto ini yang dipasang bukan foto yang satu? Itu kembali kepada akunya yang mau dimuliakan.
yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu itu. Nah, bagaimana dia memuliakan Tuhan? Bagaimana dia menjadi terang bagi diri sendirinya gelap? Maka kata Tuhan, ya betapa gelapnya dunia ini kalau Anda pun gelap kan? Yang terang aja Anda gelap, apalagi yang sudah gelap. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, maka Tuhan merancang lagi. Itulah perjanjian dengan Nuh. Ketika manusia, kita baru merasakan banjir kan. Saya turut prihatin dengan keluarga-keluarga yang mengalami banjir ya. Dan Tuhan menguatkan hibur, dan dialah Roh Kudus memampukan untuk menata lagi dan boleh segera pulih dan beraktivitas dengan lebih baik. Amin. Amin. Ya, tapi juga kalau kita memperhatikan, ini tidak banjir yang dialami Nuh dan seisinya pada waktu itu, tapi air bah. Tapi artinya, ya Tuhan pun pulihkan dengan perjanjian anugerah. Dari situlah Tuhan memberikan satu janji, aku tidak akan membumi hanguskan, aku tidak akan meluluh lantahkan, aku tidak akan menghabisi manusia. Tapi melalui itu aku buat perjanjian keselamatan. Dari keturunannya Sem, Ham, dan Yafet. Sisi Sem maka kita lihat ada satu keturunan, itulah Abraham. Dan Abraham itulah menjadi bapa segala bangsa orang beriman. Dari satu bapa ini muncul 3 agama samawi kan? Yahudi, Kristiani, dan Islam. Sama itu. Disinilah terserak-berak, disinilah terpenuhi seluruh bumi. Yang lain dari keturunan Yafet dan Kanaan, seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan mengangkat Abraham dan berkata, pergilah dari tanahmu, dari keluargamu, dari kelahiranmu. Aku akan memberikan satu tanah yang susu madunya luar biasa, kaya. Tapi dia nggak tahu mana alamatnya, RT-nya apa. Tapi oleh iman dia pergi meninggalkan zona nyaman yang sudah enak. Dan kita melihat di sana Kejadian 12 ayat 1-3 memberikan janji berkat. Kalau engkau melakukannya, maka aku akan memberkati engkau. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, namamu masuk, dan setiap orang akan memberkatimu, diberkati, dan setiap orang yang menurut akan tertutup. Ayat 3 berkata, oleh keturunanmu, perhatikan ini, oleh keturunanmu segala bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini penting sih. Jadi bangsa-bangsa akan diberkati melalui keturunan Abraham. Nah, ini saya sampaikan sejarahnya supaya Bapak Ibu memahami. Muncullah anaknya kan, Ishak, dan Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Esau keluar dari garis itu, Yakub muncul 12 suku. Ya kan? Dari situlah muncul bangsa kan. Nah, dari situlah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menciptakan sesuatu agar supaya lewat bangsa Israel tentunya, maka mereka akan menjadi berkat. Mereka akan menjadi terang bagi bangsa. Tapi apa yang terjadi? Ya juga kan? Israel ego, dia miliki sendiri, dia miliki sendiri, nikmati sendiri. Dia pintar sendiri kan? Malah dia pintar-pintarin untuk apa? Bodoh-bodohin orang. Kita nikmati handphone, dia nggak pernah nikmati itu kan? Kita asik selfie, dia asik terus buat penelitian. Nah, itu orang pintar. Kita yang pakai ilmu mereka, tapi mereka tahu bahwa ini bahaya. Maka anak-anak mereka nggak akan pegang handphone, tapi anak-anak kita dari kecil udah pegang handphone. Nah, maka ini hati-hati. Ya saudara-saudara, ini pentingnya kita memahami bahwa sesungguhnya Tuhan begitu memberkati mereka, tapi mereka
tidak menjadi berkat. Mereka sungguh-sungguh lupa tugas mereka. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan Yesus datang. Itulah pada akhirnya dikatakan bahwa kitab Yesaya tentang hamba Tuhan itu bicara tentang Israel, tapi juga hamba Tuhan bicara tentang Yesus Kristus sendiri yang akan datang. Tapi hamba Tuhan itu juga bicara tentang setelah dia datang di dunia, dia menciptakan namanya tubuh baru. Itulah jemaatnya, itulah gereja, itulah saudara dan saya sebut sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan ini masih tetap berlaku sampai selama-lamanya, bahwa manusia bisa gagal, bahkan bisa menggagalkan, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Dia akan terus. Maka dikatakan kalau kalian tidak melakukan firman, tidak memuliakan aku bisa jadikan batu-batu ini untuk memuliakan aku. Maka jangan berpikir Allah sudah tidak ada, tidak ada lagi cara, tidak ada lagi bahan untuk bisa memakai. Tidak, dia bisa, karena dia sudah mulia tanpa perlu ada saudara dan saya pun tidak apa-apa. Tetapi rugilah saudara dan saya kalau dia menyebarkan tetapi kita tidak mau ikut dia. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ini kembali mengingatkan kita panggilan ini sesungguhnya, bahwa gereja Tuhan sejak dari zaman Adam sampai kepada Yesaya, Tuhan mengendaki agar supaya kita menjadi terang, Maka ini penting. Dasar Tuhan memanggil kita, dasar Tuhan memilih kita, bukan karena kita hebat, ya kan? Bukan karena kita pintar, tidak. Dalam Ulangan pasal 7 ini satu hal yang kita mau merenungkan di sana. Adam aja diciptakan bukan karena Adam yang mau jadi, Tuhan ciptakan dia. Nuh pun karena anugerah Tuhan. Abraham pun karena Tuhan yang memilih, yang memanggil, bukan karena hebat dia. Demikian juga dengan bangsa Israel. Dalam pasal 7 ayat yang ke-7 berkata, firman Tuhan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpilih olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diterangkannya kepada nenek moyang, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Jadi lagi-lagi ini yang harus diperhatikan. Dasar Tuhan memanggil saudara dan saya pun sama. Itu di dalam apa? 1 Petrus 2 ayat 9. Coba kita lihat di sana. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya kan? Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa kita ini kalau dipanggil bukan karena kita ini layak untuk dipanggil karena kita baik, bukan. Kita ini berdosa. Maka kata Paulus, apa yang Bapak dulu untuk sekarang Bapak rugi. Kenapa? Karena Kristus. Dulu kebanggaannya jadi orang ahli Taurat, kebanggaannya dia punya posisi jabatan yang hebat. Tapi ketika Yesus ada di hatinya, maka dia menganggap semuanya sampah. Kenapa? Karena pengenalan kepada Kristus lebih mulia dari saya. Jadi saudara, ini hal-hal yang perlu disadari bahwa kita ada dan diselamatkan bukan karena kita hebat. Efesus 2:9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan usahamu, itu adalah pemberian. Kata pemberian artinya karis, grace, gracia, gratis.
salib yang Dia sudah sediakan sejak sebelum dunia ini ada. Jadi sebenarnya tujuan itu sudah ada. Maka kalau kita ada di generasi ini, itu berarti kita melanjutkan dan kita mendapat privilege, mendapat apa? Keistimewaan. Kalau kita diajak Tuhan untuk menjadi terang, menjadi alat, menjadi berkat. Amin. Amin. Maka kalau kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan, jangan cuma nyanyi saja. Itu sungguh-sungguh kita hidupi. Jangan nanti sudah tidak berdaya. Ya. Sekalipun tidak berdaya, kita terus jadi berkat. Ya. Di rumah sakit, di ranjang, masih belum nafas, masih bisa hidup. Sampaikanlah syafaatmu, doakan gembala, doakan majelis, doakan anak cucu, doakan semua pekerjaan Tuhan. Jadi berkat. Ya. Jadi tidak ada alasan apapun saudara sehat atau sakit, kita bisa jadi berkat. Nah inilah yang Tuhan minta kepada Israel pada waktu mereka ada dalam pembuangan, yang ditulis dalam kitab Yesaya, bahwa tidak ada alasan dalam keadaan apapun kamu tidak jadi terang. Itu sebabnya Yesaya menyampaikan lewat firman Tuhan ini agar supaya dalam segala keadaan mereka punya kesadaran ketika mereka dibuang ke bait. Mereka punya kesadaran dan mereka bertobat. Tapi tidak berhenti di situ. Mereka diharapkan untuk dapat menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa lain, sekalipun di pembuangan. Melalui apa? Melalui kesaksian mereka, agar supaya raja-raja akan melihat perbuatan Allah, lalu memberi hormat. Pembesar-pembesar akan sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat 7 itu kan? Tengok dulu ya. Ayat 7 berkata, beginilah firman Tuhan, menebus Israel Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang mengingatkan orang, kepada Dia yang menjadikan bangsa-bangsa kepada hamba penguasa. Raja-raja akan melihat apa? Perbuatan, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Maka dalam rangka menjalankan kesaksian itu, Tuhan membentuk umatnya. Tuhan begitu memurnikan umatnya, atau yang disebut dengan hambanya, orang Israel, yang digambarkan di dalam ayat 2. Ayat 2 berkata apa? Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangan. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panah. Anak panah dimaksudkan untuk mencapai apa? Sasaran, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya apa Bapak Ibu? Ayat 6 bagian B, supaya dikatakan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, sekalipun kita ada di dalam keadaan yang sulit, meskipun juga ada banjir, kan kita bukan dihukum, kita bukan di negeri orang, tapi tidak ada alasan untuk kita berkata, oh Tuhan, saya aja sudah susah, ya kan? Tidak. Tapi mari kita menjadi berkat, tetap menjadi terang. Dan disinilah perbedaan orang percaya, perbedaan hamba-hamba Tuhan dengan hamba-hamba simbolis. Ini perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, kalau Anda senang, Anda bisa berbuat, Anda bisa jadi berkat, nah itu biasa. Nggak usah percaya Kristus, orang di luar sana pun melakukan itu. Amin. Tapi orang percaya tidak. Justru dia ada keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah. Tapi kalau kita masih bisa bersaksi, masih bisa jadi berkat, masih bisa melakukan untuk orang lain, maka itulah yang luar biasa. Nah itu nggak ada di dunia ini. Kalau dunia itu gelap hal itu, tapi bagi Tuhan itulah yang terang. Maka yang terang ini
mana manusia sudah hopeless di saat kondisi itu. Kita yang sungguh-sungguh di mata manusia hopeless, tapi kalau ada terang dari Tuhan, kita mampu melampaui di atas itu dan kita bisa menerangi mereka semua. Amin. Amin. Makanya sebabnya di dalam kekristenan kita tidak mampu melakukan hal-hal yang melampaui segala apapun yang menjadi standar dan rata-rata manusia dunia ini. Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak layak masuk kerajaan sorga. Maksudnya seperti apa? Apakah dengan kita memakai jubah, taat beragama, taat pada hukum-hukum seperti ahli Taurat, dan kita merasa kita paling benar? Tidak begitu. Justru perbedaannya begini. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi, mereka hanya beragama, melakukannya hanya menurut apa? Aturan-aturan yang ada dan legalistik. Tapi hidup dalam kekristenan harus lebih dari itu. Ya. Lebih dari itu, engkau melakukannya bukan karena aturan, engkau melakukannya bukan karena takut, engkau melakukan bukan karena mau dihukum, tapi lakukanlah dengan Tuhan dengan bersuka cita, bahkan melampaui dari apa yang dituntut. Kalau tuntutannya 10%, lakukan lebih dari itu maksudnya. Jangan karena sudah merasa bahwa 10% saya sudah mengenal firman, yang lain belum, dan Anda merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, itu agama itu. Tapi kekristenan tidak begitu. Yesus memberikan sebuah ajaran yang melampaui itu. Kalau engkau diminta oleh orang lain berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Kalau Anda diminta oleh orang lain bajumu, berikanlah kepada dia jubah. Kalau ada yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kanan. Ada yang mau? Saudara, itulah sesungguhnya kekristenan. Maka terang yang dimaksud itu bukan terang standar ini, gak bisa. Itu sebabnya kita dipanggil, karena kepada kita lah Tuhan memberikan apa? Kuasa itu, kemampuan itu, kasih. Karena kepada kita ada yang namanya Roh Kudus. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu, tapi aku akan memberi kepadamu seorang penolong, penghibur, Parakletos, itulah Roh Kudus. Maka Roh yang ada pada kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Itu artinya apa? Kita bisa menjadi terang apabila kita bersekutu intim dekat dengan Roh Kudus. Maka pekerjaan-pekerjaan Allah dapat kita lakukan. Kenapa? Karena Roh menguatkan kita, membangkitkan yang lemah, menguatkan penghibur yang sedih, memampukan segala yang letih, lesu, dan berbeban. Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita menjadi terang. Kenapa? Karena kepada kita Tuhan perintahkan itu. Dalam pernyataan Kristus kita disebut apa? Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Ayat 16 pasal 5 dikatakan apa? Ya. Hendaklah terang bercahaya di depan semua orang, maka Bapamu yang di surga akan dimuliakan. Mari kita lakukan itu, karena ini senantiasa diingatkan dari perjanjian lama sampai pada perjanjian anugerah, perjanjian baru. Itu juga diingatkan lagi. Yesaya 60 di situ kembali Tuhan ingatkan lagi akan panggilan ini. Mari kita baca bersama-sama sebagai penutupnya. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-1 dan ayat ketiga, Mas Yesaya 60. Yesaya 60 1-3. Kita baca bersama-sama ayat 1, 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang bulan dan kemudian terbit atasmu.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan terang menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berdunia datang kepada terang, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi. Sisanya Anda baca dulu. Saudara, terang itulah Kristus. Dialah sang terang dunia. Akulah terang dunia. Maka kita ini kecipratan terang. Maka itu sebabnya tidak ada alasan bagi gereja Tuhan untuk tidak bisa bangkit dan menjadi terang. Kenapa? Tuhan sudah meletakkan dasar sebelumnya. Dia sudah mempersiapkan jalan sebelumnya. Maka dia sudah memberi kita kuasa itu. Karena itu bangkitlah, jadilah terang. Karena Yesus sudah datang ke dunia. Dia sudah datang memberikan terang itu. Dia sudah memberi keselamatan itu. Dia sudah memberi kita kuasa dan kasih. Mari dalam rangka menyambut kedatangan kedua, jangan sampai lupa panggilan ini tetap ada dan terus ada dalam hidup kita. Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati Bapak Ibu semua saudara, jemaat Kopra Prima. Tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi terang. Ada banjir boleh, ada gempa boleh, ada longsor boleh, tapi jadi terang jangan sampai tidak boleh, jangan sampai tidak. Kita mampu memahami dan mengenali bahkan melampaui segala keadaan apapun, karena terang sesungguhnya itu menguatkan dan menghibur, memampukan kita untuk dapat melakukan dan menjadi berkat bagi banyak. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Hamba telah selesai menyampaikan, menjelaskannya, tetapi hamba sadari yang terbatas. Dialah Roh Kudus yang sudah mengilhami, menginspirasi firman, yang mengeliminasi, menerangi setiap anak-anakmu yang mendengar, serta memampukan mereka juga untuk boleh dapat melakukan akan firman Tuhan sebagaimana tema minggu ini, agar panggilan yang sejak awal Tuhan anugerahkan bagi kami umat manusia sesungguhnya boleh dapat terwujud dan sungguh-sungguh terimplementasi dalam seluruh hidup kami. Akan lewat hidup kami banyak orang melihat Kristus yang adalah terang hidup, dan mereka tertarik dan datang sehingga mereka boleh bertobat dan diselamatkan. Itulah tujuan Tuhan, masih memberi kami hidup, dan itu juga alasan mengapa Engkau menyelamatkan seperti kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami berserah. Amin.